Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Kita menyatakan kerinduan kita kepada Allah kita yang hidup. Haleluya. Jiwa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku,
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Buka 24 jam. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Perumpamaan tentang uang mina. Peristiwa ini terjadi saat minggu terakhir Yesus akan menuju ke salib. Mari saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari ayat yang ke-12 sampai 22a. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan untuk menyusul dia, untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Sampai di sini saya membaca Bapak Ibu sekalian. Dari cerita di atas, dari perumpamaan di atas, apa pesan yang mau disampaikan melalui perumpamaan ini? Kita tahu setiap hamba masing-masing menerima 1 mina. Jumlah yang sama Bapak Ibu sekalian. Setiap orang menerima 1 mina. Artinya, kita semua punya waktu yang sama dalam sehari, yaitu 24 jam dalam sehari, 168 jam dalam seminggu. Kita juga menerima Injil yang sama, Alkitab yang sama, bahkan kita menerima Roh Kudus yang sama. Tetapi keputusan yang kita ambil tidaklah sama dalam memanfaatkannya. Seperti para hamba dalam perumpamaan ini, mereka akan menuai akibat dari keputusan mereka saat Tuhan itu datang kembali. Prinsipnya adalah semakin banyak yang kita perbuat, semakin banyak pula kita akan menerima. 2 Korintus 5 ayat 10 berbunyi demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saat kita menghadap kepada Tuhan nanti, Bapak Ibu sekalian, yang diperhitungkan adalah seberapa banyak yang sudah kita perbuat untuk Tuhan kita. Pernahkah selama ini kita berpikir, apa yang sudah kita lakukan dengan 24 jam sehari yang kita miliki ini? Berapa jam dalam 24 jam itu yang kita beri untuk Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Mari kita renungkan Bapak Ibu sekalian. Seringkali kita terlalu sibuk untuk menjalani rutinitas kita yang sama setiap hari, sampai-sampai kita lupa
tujuan sebenarnya kita ini ada di dunia untuk apa? Ada orang-orang yang sangat sibuk bekerja mengumpulkan harta setiap harinya, bahkan lembur-lembur untuk mendapatkan hasil yang lebih dan lebih lagi. Apakah salah untuk kita bekerja? Tentu saja tidak. Jika kita bekerja, lakukan yang terbaik dalam pekerjaan kita, karena itu juga memuliakan Tuhan. Karena orang Kristen yang malas bekerja juga tidak memuliakan Tuhan. Namun, kita juga harus punya batas-batas tertentu. Jangan kita korbankan waktu-waktu kita dengan Tuhan dan menggantikannya dengan pekerjaan kita. Inilah yang salah. Di dalam Matius 16 ayat 19 sampai 21 berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena dimanapun hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Menurut firman Tuhan, investasi waktu kita seharusnya diperbanyak untuk sorga, bukan sebaliknya. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Yang selanjutnya, ada orang-orang juga yang sangat sibuk merawat diri setiap harinya. Namun firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Apakah merawat diri dan berolahraga tidak berguna? Firman Tuhan berkata itu berguna, Bapak Ibu sekalian, namun tetap ada terbatas gunanya. Jadi ada porsinya. Kita tidak perlu berlebihan juga. Kata Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus utama kita harusnya bukan untuk yang ada di bumi, tetapi untuk sorga, untuk yang bersifat kekal nantinya. Mengapa? Mengapa demikian, Bapak Ibu? Pengkhotbah sudah berkata di dalam Pengkhotbah 1 ayat 2-3, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Semua jerih payah manusia di bawah matahari ini bahkan sia-sia menurut pengkhotbah. Namun, ada pesan pengkhotbah di ayat penutupnya. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Apa yang dikatakan pengkhotbah sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hanya satu yang tidak sia-sia di dunia ini, yaitu saat kita berbuat untuk Tuhan. Kita semua punya modal yang sama, fasilitas yang sama, kesempatan yang sama, terbuka 24 jam dalam sehari. Tinggal kita yang menentukan kita mau investasikan 24 jam kita dalam sehari untuk apa saja. Mari, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berlomba bersama saya untuk mengumpulkan harta kita di sorga. Kita mau arahkan lagi fokus kita kembali kepada kekekalan sebagai hal yang terpenting di dunia ini. Puji nama Tuhan, mari kita tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami menyadari Tuhan, kami mau fokus kembali Tuhan untuk Tuhan dan untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, supaya kami tidak salah arah Tuhan, supaya kami mengumpulkan harta kami di sorga saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kiranya Engkau yang menolong kami, memberikan kami hikmat Tuhan untuk membagi waktu kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Ku